Kembali lagi dalam pembelajaran matematika secara daring. Kali ini kita masuk pada materi baru tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang bentuk umum dari persamaan linear dua variabel. Baru kita membicarakan tentang sistem persamaan linear dua variabel. Lalu bagian berikutnya, bagaimana caranya menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, nanti penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel ini dengan menggunakan beberapa metode. Ada metode grafik, ada metode eliminasi, substitusi, dan juga metode campuran. Metode campuran adalah metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Namun, kali ini kita lebih fokus pada bagian yang pertama, yaitu persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Seperti apa materinya? Mari kita perhatikan berikut ini. Persamaan linear dua variabel atau disingkat dengan PLDV. Bagian pertama, pengertian. Persamaan linear dua variabel adalah suatu persamaan yang memiliki dua variabel dan masing-masing variabel berpangkat 1. Jadi persamaan linear dua variabel itu persamaan yang memiliki dua variabel. Kemudian masing-masing variabel berpangkat 1. Lalu bagaimana bentuk umumnya? Bentuk umumnya adalah AX tambah BY sama dengan C, di mana A, B, C elemen R. Keterangannya, A adalah koefisien X, B koefisien Y, C konstanta, X dan Y yaitu variabel atau peubah. Oke, seperti apa contohnya? Mari kita perhatikan berikut ini. Manakah yang termasuk persamaan linear dua variabel dari persamaan-persamaan berikut? Yang pertama, R kali R kurang 1 sama dengan 12. Kemudian yang kedua, 3/4 X dikurang Y kurang 2/2 sama dengan 3. Seperti apa jawabannya? Mari kita perhatikan berikut. Nah, mulai dari nomor yang pertama, R dikali R kurang 1 sama dengan 12. Maka hasilnya adalah R kuadrat dikurang R sama dengan 12. Bentuk lain dari R kali R kurang 1 ini sama dengan 12 adalah R kuadrat kurang R sama dengan 12. Nah, kalau kita perhatikan bentuk umum dari persamaan linear dua variabel tadi adalah AX ditambah BY sama dengan C. Nah, di sini kalau kita perhatikan R pangkat tertingginya 2. Nah, karena pangkat tertingginya 2, maka bentuk ini bukan termasuk persamaan linear dua variabel. Karena persamaan linear berarti semua variabel berpangkat 1. R kuadrat kurang R sama dengan 12 tidak memenuhi bentuk persamaan linear dua variabel, yaitu AX tambah BY sama dengan C. Maka R dikali R kurang 1 sama dengan 12 bukan termasuk persamaan linear dua variabel. Kemudian bagian berikutnya nomor 2, persamaan 3/4 X dikurang Y kurang 2/2 sama dengan 3. Nah, ini merupakan
persamaan linear dua variabel pecahan, ya. Maka persamaan pecahan ini kita ubah ke dalam bentuk persamaan biasa. Nah, seperti apa modelnya nanti? Mari kita perhatikan berikut ini. 3/4 X dikurang Y kurang 2/2 dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian kita samakan penyebutnya dengan 4. Jadinya adalah 3X dikurang 2Y tambah 4 kurang 12/4 sama dengan 0. Maka jadinya adalah 3X kurang 2Y kurang 8 sama dengan 0. Atau bentuk lainnya adalah 3X kurang 2Y sama dengan 8. 3X kurang 2Y sama dengan 8 memenuhi PLDV, yaitu AX tambah BY sama dengan C. Maka 3X kurang 2Y sama dengan 8 termasuk persamaan linear dua variabel. Oke, bagian berikutnya kita masuk pada sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat SPLDV dalam X dan Y terdiri dari dua persamaan, A1X tambah B1Y sama dengan C1 dan A2X tambah B2Y sama dengan C2 yang memiliki penyelesaian yang sama, di mana A1, A2, B1, B2, C1 dan C2 elemen bilangan real. Simbol ini dibaca elemen bilangan real, ya. Contoh. Tunjukkan bahwa persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 5 dan X sama dengan 3Y tambah 4 merupakan SPLDV. Seperti apa jawabannya? Mari kita perhatikan berikut ini. 3X tambah 2Y sama dengan 5 dan X sama dengan 3Y tambah 4. Nah, pada bagian pertama kita harus mencari nilai X dan nilai Y. Untuk mencari nilai X dan nilai Y ini, di sini kita akan menggunakan metode campuran. Nah, terlebih dahulu kita menggunakan metode eliminasi, kemudian baru diikuti dengan metode substitusi. Persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 5 kita jadikan sebagai persamaan 1. Kemudian X sama dengan 3Y tambah 4 nanti kita jadikan sebagai persamaan 2. Tetapi persamaan ini X sama dengan 3Y tambah 4 agar membentuk seperti persamaan 1 ini, maka bentuknya kita ubah menjadi X kurang 3Y sama dengan 4. Nah, maka persamaan ini kita jadikan sebagai persamaan 2. Lalu kita menggunakan metode eliminasi. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini kira-kira variabel apa yang akan kita eliminasi? Nah, baik variabel X maupun variabel Y. Kita pilih salah satunya untuk dieliminasi. Nah, misalkan kita mengeliminasi variabel X. Nah, kita misalkan eliminasi variabel X. Maka jadinya seperti ini. Persamaan 1 tadi adalah 3X tambah 2Y sama dengan 5. Kemudian persamaan 2, X kurang 3Y sama dengan 4. Oke, karena kita ingin mengeliminasi variabel X, maka syarat yang harus dipenuhi adalah koefisien dari variabel X, baik persamaan 1 maupun persamaan 2 itu harus sama.
Nah, kalau kita perhatikan persamaan 1 dan persamaan 2 ini, koefisien dari variabel X-nya berbeda. Di mana pada persamaan 1, koefisien variabel X-nya sama dengan 3, sementara pada persamaan 2, koefisien dari variabel X yaitu 1. Nah, bagaimana caranya supaya persamaan dari variabel X pada persamaan 1 dan persamaan 2 ini sama? Nah, caranya adalah pada persamaan 1 kita kalikan dengan 1, sementara pada persamaan 2 kita kalikan dengan 3. Nah, 1 ini dari mana? 1 ini dari koefisien dari variabel X pada persamaan 2. Sementara 3 ini diperoleh dari koefisien dari variabel X pada persamaan 1. Jadi, persamaan 1 ini nanti kedua ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan, dikali dengan 1. Begitu juga persamaan 2, baik ruas kiri maupun ruas kanan nanti dikali dengan 3. Nah, maka diperoleh hasilnya seperti ini. 3X tambah 2Y sama dengan 1. Pada persamaan 1 tetap karena dikali dengan 1. Kemudian pada persamaan 2, hasilnya adalah 3X kurang 9Y sama dengan 12. Nah, ini tadi diperoleh dari 3 kali X sama dengan 3X, 3 kali negatif 3Y sama dengan negatif 9Y, kemudian 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, setelah koefisien variabel yang ingin kita eliminasi sama, baru tahap selanjutnya kita melakukan proses pengeliminasian. Ya. Nah, karena di sini tadi kita ingin mengeliminasi variabel X, maka operasi yang kita gunakan adalah pengurangan. Nah, sehingga hasilnya adalah 3X kurang 3X itu sama dengan 0. Kemudian 2Y kurang 9Y sama dengan 11Y. 5 kurang 12 sama dengan negatif 7. Sehingga Y-nya adalah negatif 7/11. Oke, nilai Y sama dengan negatif 7/11 ini kita substitusikan ke salah satu persamaan. Baik, kita pilih satu persamaan ya. Kita substitusikan ke salah satu persamaan. Nah, misalkan di sini kita pilih persamaan yang kedua. Nah, maka hasil yang diperolehnya adalah X kurang 3 dikali negatif 7/11 itu sama dengan 4. Maka hasilnya adalah X ditambah 21/11 sama dengan 4. Sehingga X sama dengan 4 kurang 21/11. Jadinya X sama dengan 23/11. Ini adalah nilai dari X. Nah, nilai X dan Y-nya semua sudah diketahui. Sehingga dengan demikian titik potong dari persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 11 dan X sama dengan 3Y tambah 4 yaitu 23/11, negatif 7/11. Jadi titik potong dari SPLDV tersebut adalah 23/11, negatif 7/11. Jadi nilai X sama dengan 23/11, Y sama dengan negatif 7/11 ini nanti kita substitusikan lagi ke persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 5 dan X sama dengan 3Y tambah 4. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui apakah ketika disubstitusikan ke masing-masing persamaan tersebut menghasilkan pernyataan yang benar atau memperoleh pernyataan yang benar. Nah,
Maka jadinya sebagai berikut. Nah, oke, bagian pertama untuk persamaan 3x tambah 2y sama dengan 5. Nah, kita substitusikan nilai x dan nilai y yang diperoleh. Maka jadinya 3 dikali 23/11 ditambah 2 dikali negatif 7/11 sama dengan 5. Jadinya /adalah 69/11 kurang 14/11 sama dengan 5. Maka hasilnya 55/11 sama dengan 5. Jadi hasil pembagian dari 55 dan 11 ini adalah 5. Jadi benar. Oke, bagian berikutnya untuk persamaan x sama dengan 3y tambah 4. Maka jadinya 23/11 sama dengan 3 dikali negatif 7/11 ditambah 4. Jadinya adalah 23/11 sama dengan negatif 21/11 ditambah 4. Maka jadinya 23/11 ditambah 21/11 itu sama dengan 4. Maka 44/11 sama dengan 4. Jadi benar bahwa hasil pembagian antara 44 dan 11 adalah 4. Dengan demikian, karena selalu diperoleh kalimat yang benar, maka 3x tambah 2y sama dengan 5 dan x sama dengan 3y tambah 4 merupakan sistem persamaan linear dua variabel.